Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola suatu website atau blog. Nah, kali ini blog ini menggunakan WordPress. WordPress-nya ini yaitu menggunakan yang premium dengan hosting dan domain sendiri. Baik, ini adalah tampilan defaultnya seperti ini ya. Kemudian ini ada kemudian untuk security, alhamdulillah mudah-mudahan sudah aman karena dia menggunakan SSL. Kemudian di sini kanan bawah juga ada menggunakan reCAPTCHA. Jadi insyaallah website ini aman dari serangan hack orang yang tak bertanggung jawab. Baik, untuk mengelolanya ini tampil seperti ini, masih ini ya. Masih ada semua, nanti kita ubah. Gimana cara ubahnya? Yaitu pertama kita harus login dulu ke dalam admin area-nya. Bentar. Ini adalah tampilan admin area untuk mengelola websitenya. Kemudian username-nya kita masukkan username-nya. Oke, kemudian kita login. Nah, ini tampilan loginnya. Nah, perhatikan biasanya sini ada tanda serunya ya. Nih, di sini ada tanda seru nih, ada notifikasi namanya. Perhatikan, ini ada update. Kalau ada begini, kita harus update dulu. Kenapa kita harus update? Karena security website nanti semua akan diupdate. Nah, dan langsung ini aja, saya install langsung. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih update. Nah, ini selesai ya, berarti sudah berhasil diperbarui. Kemudian ada lagi tanda notifikasi yaitu pluginnya. Kita lihat pluginnya ya, terlihat. Nah, di sini berarti pluginnya itu ada minta diupdate. Nah, ini ya. Nih, sekarang update now. Kita update semua sampai hilang notifikasinya. Apabila ini ya sudah update ya, notifikasinya akan hilang sudah. Berarti dengan hilangnya ini berarti situs kita atau blog kita akan terjaga keamanannya. Baik, sudah semua ya. Kemudian ada SEO. Ini SEO ini gunanya yaitu agar artikel-artikel kita ini cepat terindeks di Google. Ini ya, dengan kata kunci tertentu ini notifikasi tidak ada. Ini hanya meminta yang premium, tidak perlu. Oke. Baik, sekarang kita mengelola. Bagaimana cara mengelolanya? Ini ada appearance, ada theme. Ini custom saja ya, atau menunya. Kita mau mengubah menunya, tata letak menunya. Di sini ada menu-menunya. Tadi kita pilihkan ya, misalnya kita kembali lagi tadi situsnya tadi. Nah, ini menunya ada detail, download, support dan sebagainya. Kita menghilangkan close shop ini, biarkan apa-apa. Kita hilangkan view pro dengan another demo, kita hilangkan. Nah, di sini ada view pro. Kita cari view pro-nya, kita remove aja. Oke. Another demo kita remove aja. Oke, shop-nya perlu tidak? Kalau perlu, oke. Ini mau dihapus semua boleh. Entertainment, fashion, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus. Nanti kita gimana cara membuat menunya yang baru ya. Ini detailnya ini kita buang, tidak apa-apa. Download, kalau perlu nggak usah. Download aja, buang. Oke. Kemudian spot, fashion, atau semualah buang dulu ya. Oke, fashionnya kita buang juga. Oke. Jadi nanti tinggal ada menu satu, shop. Home perlu tidak home?
Nah, kalau home bisa gimana ya, cari home, mana home dia, atau gini aja, kalau membuat home saya tambah lagi custom link aja biar enak. Sini ya, linknya apa? Home. Ini home itu kembali ke beranda, mau huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil boleh, atau kecil aja biar bagus. Home, kemudian ini masukkan linknya. Ini ya, kita masukkan linknya. Ini linknya menggunakan HTTPS karena ini ada security S, itu adanya security. Oke, nah kemudian kita add menu. Oke ya, nah ini ada home. Berarti tampilannya nanti kita pilih dulu home dulu, baru ini ya, home baru shop. Nah kemudian misalnya kita mau menambah menu lagi, tinggal sini ya, page atau page-nya boleh di sini. Nah ini, wah ternyata ada home di sini ya, home pages ternyata di view all sini, sama aja. Kemudian ini kalau ada nambah my akun atau yang lainnya boleh, atau kita kategorinya lah, atau kategori kita mau kita masukkan misalnya tambah kategori, misalnya gini, tambah add menu kategori ya. Tidak ada, berarti kategorinya kita buat dulu. Misalnya kita mau bikin pendidikan, kita cari dulu kategorinya dulu di post ya, kategori sini. Nah ini berarti belum disimpan, kita simpan dulu ya biar enak, simpan save. Atau kita ambil kategori sini boleh juga, di sini dulu kita ambil kategori, misalnya kategorinya nanti bikin kategori teknologi, kita masuk add menu teknologi. Nah ini ya, teknologi, nanti ini namanya submenu, nanti ini bisa di atasnya drop down, di drop down menu di sini ya, drop down menu, drop down lagi boleh, bisa ini sini aja, ini namanya primary menu. Primary menu nanti munculnya akan di paling atas depan ini ya, kita coba dulu. Nah kita lihat di sini hasilnya, ini kan banyak kan, nanti akan hilang semua menunya. Nah ya kan, ini ada home, kalau home kita klik nanti akan kembali ke sini lagi ya. Kemudian ada shop, ini untuk shopping teknologi ya. Nah oke, sekarang coba kita membuat di bawah teknologi, kita membuat menu di bawah teknologi. Misalnya di bawah teknologi ini kita ada post tentang teknologi, misalnya netbook, ini kita menggunakan post. Tapi kalau post kebanyakan nanti bikin kategori aja. Ini contohnya sebagai ini ya, sebagainya, ini contohnya notebook in market. Nah ini ya, kita taruh sini. Nih boleh intervention, ini nanti kita ganti sendiri ya. Oke sip. Oke kita save. Nanti dia akan di bawah teknologi ada dua menu ini ya, di sini kita reload dulu hasilnya. Nah ini ya, di ada teknologi, nanti ada menu-menunya di sini sudah. Oke baik, kemudian lagi menunya sudah. Ini ya, menunya macam-macam, ada menggunakan dari post, ada custom link, ada kategori. Paling bagus menunya itu menggunakan kategorinya aja di sini. Yang mau travel, pendidikan atau apa, kayak kategori itu lebih bagus. Kali kita klik akan muncul semua. Nah, bagaimana aja fungsinya? Misalnya kita teknologi ya, network and market, kita klik. Nah ini ya, berarti ini semua yang ada di kategori ini akan muncul seperti ini. Nah ini ya, ini karena tadi kita apa itu post, jadi ada postingnya di sini. Oke, sip ya, baik, kita kembali lagi. Kemudian menu sudah, sekarang postnya. Bagaimana cara ngedit postnya? Nih, baik. Nah postnya tadi, nah ini cara ngeditnya itu gampang aja. Kalau bisa tidak usah dihapus ya, tapi diedit aja. Ini kan ada edit nih. Wonderful, ini kan nanti kategorinya dibuat dulu kategorinya. Misalnya post tadi ya, kategorinya kita ganti dulu. Misalnya pendidikan lah ya.
kategorinya pendidikan. Oke, slope-nya otomatis nanti akan pendidikan. Kemudian ini nggak usah pendidikannya ya. Kita lihat hasilnya, nanti kita add kategorinya. Kita muncul tidak pendidikan. Pendidikan ya, deskripsi tidak ada. Oke, sudah. Baik. Nanti kita post-nya tadi, kembali ke post di sini. Misalnya wonderful ini kan. Misalnya mana yang bagus ya? Nih. Atau yang paling atas aja lah. Nih. Wonderful words. Oke. Kita edit postnya. Nah ini postnya, berarti ini masih kosong ya. Nah ini, oh ya ada sudah. Ini kata-katanya nih masih kosong. Nah sudah, nanti tinggal diganti. Bagaimana cara gantinya? Tinggal diketik biasa atau copy paste dari tempat lain boleh ini ya. Tinggal di copy paste atau mau diketik boleh. Kalau mau ngetik silahkan boleh. Atau copy paste. Kemudian nih untuk menambahkan media di sini. Misalnya kalau mau gambar boleh ditambah gambarnya, ada medianya lengkap nih ya. Mau upload gambar kah atau dari library ada sudah. Misalnya nambah ini ya. Nambah di sini. Insert to post. Nah, oke ya. Dan aja naikkan biar bagus. Lalu kita buka dulu. Nah, ini ya, insert media yang dari sini aja. Kalau mau upload dari sini ya, dari PC kita select filenya. Ini kita cari di komputer kita. Kalau yang sudah ada di galeri, tinggal kita ambil di galeri sini. Ini, misalnya ini yang postnya. Nah, ini ya. Di sini kita bisa edit. Ini kan banner. Nah, misalnya nih pembuatan website. Kemudian deskripsinya dan sebagainya, semua link tuh linknya kemana? Custom URL-nya ya. Ini Promolaris. Oke, sudah selesai. Mau diedit boleh. Kalau enggak, Bapak. Ini alternative text itu nanti akan muncul apabila disorot ini ya. Ini membantu kita dalam search engine Google. Ini ya, oke, sip. Biasanya nggak usah. Terus tempatnya mana? Center kah? Center aja. Oke, dan update. Oke, dia akan muncul sini. Nanti kalau diklik linknya itu nanti akan mengarah ke Promolaris nih ya, menggunakan media. Atau mau gambar lain boleh. Kemudian nanti sini ya. Kemudian di sini kategorinya. Misalnya kategorinya kita ganti. Bukan lifestyle lagi tapi tadi pendidikan. Oke. Kalau pendidikan, kemudian tag-nya. Tag ini penting loh ya. Tag ini gunanya untuk mendeskripsikan ini artikel ini di mesin pencari. Misalnya pembelajaran online. Untuk spasinya harus pakai koma ya, tekan koma. Kemudian tambah lagi misalnya belajar. Pokoknya sesuaikan dengan artikelnya. Kemudian apa lagi? Belajar, kemudian dan sebagainya. Udah baru add. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya. Ini membantu kita dalam search engine Google untuk bersaing. Dan ini gambarnya. Gambarnya ini kita bisa ganti. Untuk gantinya tinggal di edit ini, klik aja. Di media atau upload boleh ya, bebas seperti tadi caranya. Kemudian kalau sudah kategorinya sudah, kemudian kategori teksnya sudah, gambarnya sudah. Nah ini ada SEO, jangan lupa SEO nya ya supaya kita menang nanti di search engine. Oke, kalau sudah semua, jadi kita tinggal update. Nah, oke ya, update. Ini tadi judulnya masih ada default ya, nanti judulnya ganti di atas ini. Ini judulnya sini ya. Judul postnya. Ini kalau judulnya ini Wonderful Words ini ya. Nih.
bisa diganti, silahkan. Nah, bagaimana kita lihat? Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, what. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini kalau diklik mana larinya? Ini bisa diklik. Oke, kalau diklik akan muncul ke website linknya. Kalau tidak pakai link boleh. Nah, muncul kan? Tapi aja ya. Oke, kita tutup. Sekarang apa lagi ya? Itu sudah quotes-nya. Nanti semuanya begitu caranya ya. Kemudian ini ada page. Apa sih gunanya page? Page itu untuk apa ya? Halaman identitas situs ya. Misalnya blog. Ini kan ada chat, ada checkout, kontak. Nah, ini kontak ini untuk kebijakan privasi, akun, shop. Ini nih untuk halaman-halaman statisnya. Kalau yang tadi kan halaman dinamis itu menggunakan post. Nih, misalnya about ini bisa diedit. Ini nanti bisa ditampilkan di atas. Mungkin about itu bisa tentang penulis, bisa ditampilkan di sini. Di sininya bisa ditampilkan siapa about-nya nanti. Jadi orang melihat ini siapa yang punya blog, gitu ya. Ini bedanya kalau kita menggunakan premium. Kalau kita menggunakan gratis, kita tidak bebas mengelolanya. Ini ya, about. Nanti about ini silahkan ditulis tentang penulis dan sebagainya boleh. Nah, ini sama semua. Saya coba beda ya. Oke. Kita lanjut ya, post. Kemudian komen. Ini komen ini tuh mengelola nanti misalnya orang ini ya. Bisa itu ada komennya. Misalnya kita klik wonderful words tadi ya. Nah, ini ada komen ya. Nanti kita mengolah komen, misalnya komen-komen negatif bisa kita delete di sini nanti komennya. Ini kan sini. Kalau mau yang tidak bagus kita delete. Oke. Sekarang kontak form ini gunanya untuk apa? Apabila ada yang berminat apa ya, misalnya mau menghubungi kita, ini ada kontak form. Nah, ini otomatis ya. Nanti bisa dimasukkan kontak formnya. Misalnya ditaruh di menu gini, boleh juga kontak formnya ya, kontak nih. Misalnya ada kontak, jadi bisa masukkan. Oke, misalnya kalau mau kembali lagi ke kontak, ini kita masukkan kontak. Jadi orang bisa menghubungi kita tanpa melalui WA atau sejenisnya. Kalau mau masang WA boleh, ini kan. Kita ke menu dulu ya. Ini ya. Misalnya kita masukkan kontak nih ya. Masukkan kontak. Oke, kontak kita tambahkan ke menu. Nah, ini kontaknya primary ya, menu utama. Oke, kita save. Oke, kita lihat muncul tidak? Pasti muncul. Nah, ini ya, kontak us. Boleh diganti? Boleh. Diganti sendiri. Nah, ini ya, kontak us. Tinggal diedit. Ini berarti kan belum ya, belum ada tampilannya. Berarti nanti kita edit. Editnya di mana? Nih, editnya di mana nih? Di page kontak. Berarti di page ya. Yang tadi di page ini ada namanya kontak nih. Nanti bisa nambahkan nih kan page-nya ini, bisa menggunakan form boleh dan sebagainya, atau menjelaskan apa, misalnya emailnya, email, WA, Telegram, kalau ada FB sudah di atas ya. Nah, atau di sini keterangannya silakan kalian buat keterangan sendiri. Oke, kontak formnya. Oke, kita tutup aja ya. Komen kontak sudah. Kemudian gimana cara mengelolanya? Kalau tidak mengerti, lebih baik tampil ini aja ya. Ini sudah, yang lain-lainnya tidak usah ya, cukup postnya aja. Terus bagaimana mengelolanya? Kalau mengelolanya di appearance, ini tema customize-nya atau widgetnya sini. Yang penting widget itu tampilan di sebelah kanan, widget. Dan ya widget. Ini kan ada macam-macam widgetnya. Ini ketersediaan widgetnya. Kemudian ini left sidebar area, berarti bagian kiri area. Bagian kiri area itu di mana sih?
Yo, tadi bagian kiri ya. Nah, di sini adalah bagian kiri ini. Di sini widget bagian kiri. Kemudian bagian kanan, ini kan ada arsip, kategori, kemudian ada meta. Kita cari mana arsipnya. Ini widget bagian kiri ya. Nanti misalnya kita gini, saya klik. Nah, kemudian ternyata belum muncul ya di bagian left sidebar. Coba kita lihat di sini aja. Yang kanan. Ini udah temanya ya, berarti sidebarnya begitu sudah. Defaultnya berarti widgetnya banyak tidak tidak aktif. Nah, ini yang sebelah kanan ini ada recent post ya. Recent post itu sebelah kanan. Ini yang mainnya dulu ya. Ini kalau mau ngatur kolom-kolomnya, ada advertise dan sebagainya. Ya. Ini ternyata tidak aktif nih ya. Arsipnya tidak aktif. Kalau mau diaktifkan boleh nih, tinggal display atau sini show post. Ternyata tidak aktif, jadi tidak muncul. Recent postnya juga kan tidak muncul. Ini tidak aktif ya. Oke, kita lanjut aja. Kita mengelola menu-menunya aja dulu. Widgetnya nanti silahkan dilihat. Ini untuk mengelola tampilan blognya. Ini ya. Ini ada Monday, ini kan tanggal. Ini bisa diedit. Ini ada menu editnya. Nah kan, ini misalnya bagian atas namanya header. Header ini ya. Header itu macam-macam nih. Untuk mengganti logonya boleh. Ini kan. Mengganti logo, mengganti ininya, set title ya, kemudian tagline-nya. Kemudian itu bebas diganti. Kemudian ininya mengganti ini apa namanya nih? Icon. Ini yang di atas sana ya. Set icon yang di atas alamatnya itu. Oke, kalau mengganti silakan. Kemudian header option. Nah, di sini ada enable date. Ini tanggal ini mau ditampilkan tidak? Kalau tidak, tinggal di nih. Tinggal pilih mana. Nah, ini kelompok test date setting. Nanti otomatis ya akan terganti. Nah, seperti itu ya. Kalau kita setting sendiri, berarti default aja. Kalau mau dihilangkan, terus pakai tanggal, boleh. Ini tinggal diconteng. Nih, nggak usah diperlihatkan. Nanti hilang tanggalnya. Nah, hilangkan. Ini bagus, ada default sudah bagus. Oke. Kita munculkan aja default sudah. Ini Monday kan, Oktober 1920 contohnya. Kemudian ada breaking news. Breaking news di sini recent postnya itu breaking newsnya di sini breaking news. Ini judul-judulnya aja. Tipenya slide atau tiket atau dihilangkan. Oke, silakan. Kemudian social option. Nah, ini social option ini ada Facebook, ada Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, dan Google Plus. Boleh tambah. Yang ada kosongkan aja seperti ini. Misalnya ada bikin tanda pagar aja ya. Jadi kalau diklik orang tidak ada ya. Oke, sudah. Kalau sudah nanti dipublish ya. Ini nanti aja. Oke, kemudian header advertisement ini iklan di sini. Ini bisa menambah lagi. Ditambah boleh, mau dihilangkan boleh. Oke. Kemudian menu option nih. Jadi ada drop down. Jadi tinggal centang aja. Kemudian header attachment. Di mana? Ini left logo and right advertise. Ini logonya di kanan untuk advertise. Kalau kita ubah misalnya logo di kanan, advertise-nya di kiri boleh. Kita tukar. Ini ya. Nah, saya bagusnya logo di kiri ya. Oke, seperti default-nya. Oke, kemudian header media position ini medianya mau below set atau di atas atau di mana? Oke,
defaultnya begini aja. Ini biasanya ini kalau mau pakai new tab itu maksudnya kita klik nanti akan muncul tab baru, atau ini biarkan default aja. Oke, headernya sudah. Kemudian header media. Nah, ini ya, kalau medianya menggunakan video atau boleh, mau gambar atau boleh. Kalau ini kan headernya tidak ada garisnya. Oke, kemudian filter and section. Nah ini ya, enable filter and section, enable. Nah ini ada fitur begini ya, bagus ya. Slidernya, kemudian slider sectionnya nih. Ini kan lifestyle. Ini kategori lifestyle nih, slidernya gunakan kategori lifestyle. Kita bisa ubah dari slidernya. Misalnya pendidikan tadi ada belum? Nah kalau ada pendidikan hapus satu ya. Nah boleh. Kalau nanti sudah ada, nah ini kan hanya bersatu ya, jadi tidak akan gerak. Kecuali di artikelnya lebih dari satu, dia akan slidernya berjalan. Oke, lihat tadi mereka fiturnya aja. Ke feature kah atau apa nih, dia akan berubah slidernya. Kalau nanti di publish, nah kembali lagi ya slidernya. Kemudian slider right nih, slider right yang sini ada 4 slider. Nah ini ada recent post, yaitu post terakhir. Atau kalau mau ganti nih kategori boleh, atau post 2 ADS 2 ADS itu advertise tuh ya. Kalau mau biar default boleh, silahkan. Kemudian ini home main content area ini ya, ini jangan lupa ya. Post kolomnya ini tentang teknologi, kategorinya lifestyle ada 9, layoutnya ada 2. Kalau yang ngerti biarkan aja default, ya kan? Biarkan default aja semua ya. Ini kalau udah ngerti. Advertise-nya ini iklannya sini. Kalau mau ganti silahkan. Nanti kayak. Oke, kita lanjut. Footer option. Nah, ini footer option ini copyright 2020 oleh Knesset. Itu biasanya memang begitu ya. Nanti akan terlihat di bawah ini nih. Copyright ini ya. Kalau ini tidak bisa. Ini property power by Kasana Ilmu nih, jadi ini tidak bisa diubah. Oke, footernya sudah. Kemudian layout design option. Ini kalau mau ngotak-ngatik boleh. Ini tampilan box itu di tengah. Kalau width satu halaman penuh, pasti bagusnya box. Oke. Kemudian sticky sidebar. Ini belikan aja dan sebagainya ya. Kemudian ada namanya background image. Kalau mau pakai background tampilan ini ya, blognya kalau mau bikin background boleh. Nih, tadi kan putih aja. Kalau pakai background image boleh, tapi bagusnya itu biarkan putih, karena kalau kita backgroundnya putih, dia akan menang di search engine Google, gitu ya. Jadi lebih mudah. Kalau pakai gambar itu akan lebih susah, gitu ya. Biarkan aja. Oke, kok ini colornya, kalau mau ngubah colornya boleh. Ini kan colornya seperti ini kan. Kalau mau diubah yang di atas tuh jadi merah, boleh gambarnya ya. Nah merah ya, suka-suka ya, suka-suka ya. Nih bagusin aja lah. Ini select colornya punya background boleh, warnanya bisa diganti-ganti itu ya. Oke, suka-suka. Kemudian kayaknya single post option. Ini single post option itu namanya tuh ketika ini loh, singlenya ini namanya single post optionnya nih. Single post nih kabarnya full, atau kita mau dikecilin boleh. Image layout full atau medium atau large atau skinny atau dikecilkan boleh. Nanti jadi kecil dia gitu. Oke. Ini ada show relate post, itu memperlihatkan apa itu, melihat apa yang sejenis lah gitu, nanti akan muncul di sini ini sejenis recent postnya. Oke, kemudian relate postnya ini ada pakai kategori kah, tag kah, boleh. Nah, ini kategori silakan coba. Dan Gutentore tidak usah. WooCommerce ini kalau pakai shop nanti pakai ini boleh ya, shopnya. Kalau mengaktifkan untuk online-nya silahkan, kalau tidak usah, ini kan. Ini untuk komersinya, untuk online-nya. Sudah monetize sudah ya, widget sudah, home setting. Nah home setting ini boleh menggunakan home statis, ini defaultnya, ini ya.
home statis. Ini sudah tampilannya. Nih, sudah yang tampilan seperti ini. Kalau mau diubah boleh statis jadikan home. Tapi menggunakan apa? Melcon kah, Mesop kah, shopnya ini, tokonya boleh. Atau your latest post, yaitu post terakhir. Nanti tampilannya akan jauh berubah. Dia hanya post-post terakhir aja yang akan tampil, gitu ya. Nah ini, tapi kurang menarik, ya kan? Oke, berarti ini pakai anu aja, standar. Oke, sudah. Kemudian ini adjustment tidak usah, tab option tidak usah, ini tidak usah ya. Kemudian ini jangan sampai reset option ya, jangan sampai. Kenapa jangan sampai? Kalau ini di reset habis datanya semua, jadi hati-hati jangan sampai reset. Itu untuk berbaiki aja reset itu. Oke, terus yang tidak kalah pentingnya, ini jangan lupa untuk menjaga website kita atau blog kita aman. Ini ada namanya setting nih, atau nih tool. Kemudian tool ini ada export. Ini export ini apa gunanya? Ini untuk membackup semua data-data kita nih. Export pakai all content ya semua. Export gunanya untuk apa? Jadi kalau misal website kita rusak atau apa, nah ini XML-nya nanti kita import kembali nih, akan muncul nih ya. Nih filenya ya. Nih, jadi ini disimpan di PC kita atau di cloud kita. Penting tempatnya aman. Nanti suatu saat kalau kita rusak bisa dikembalikan kembali, karena kita tidak tahu, kadang ada hacker yang merusak. Jadi mudah-mudahan aman itu ya, jangan sampai lupa. Kemudian settingnya ini pokoknya tidak perlu, sudah tidak ada settingnya. Yang bawah-bawah ini tidak usah. Jadi nanti kode ngatur itu reference, kemudian tinggal ini post-postnya aja. Atau kalau mau nambah teman, misalnya teman untuk jadi admin atau tukang posting, itu boleh tambah. Tapi usahakan menggunakan username-nya, emailnya, kemudian passwordnya itu, nih passwordnya harus menggunakan yang apa yang susah seperti ini kan. Pokoknya yang susah. Kenapa susah? Pokoknya ini kualitasnya harus strong, kuat, supaya terhindar dari serangan hacker itu ya. Menambah. Nah ini nanti ini role-nya sebagai apa dia? Nah, sebagai SEO editor kah, SEO manager kah, subscriber, control author, editor, administrator. Kalau administrator dia bisa mengelola seperti Anda ini namanya administrator, bisa mengelola website. Hati-hati kalau orang tidak percaya, nanti websitenya bisa amburadul. Kemudian kalau editor ini hanya khusus untuk mengedit aja. Kalau author ini dia bisa post artikel ini. Kalau yang subscriber hanya seperti pembaca aja lah. SEO manager, editor dan kurang lebih ya. Jadi gunakan nanti ini, jangan administrator, gunakan author aja untuk temani author. Dia bisa post, bisa mengedit post juga ya, bisa posting. Kalau editor tidak bisa hanya mengedit aja. Oke. Kemudian sepertinya tidak ada lagi ya. Tampilannya tetap jaga situsnya atau blognya itu dalam keadaan sehat ya, sudah ada ya. Nah ini keterangannya set health status, harus keadaan sehat ya. Oke, mungkin demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.